Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Revinka Simatupang, NPM 2251097, kelas 2 IHPA, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Kali ini saya membuat video untuk menjelaskan mengenai artikel saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Bahasa Indonesia oleh dosen Ibu Susilawati SPD MPD. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kasus korupsi di Indonesia itu sudah sangat banyak dan sangat marak. Sudah tidak hal yang biasa untuk kita mendengar kasus korupsi di Indonesia. Nah, kali ini saya membawa artikel saya berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Berdasarkan penghitungan Indonesia Corrupt Watch 2022, menyatakan bahwa 256 kasus dan 512 oknum pelaku yang sudah melakukan korupsi yang mengakibatkan APBN atau anggaran negara itu habis sebesar 33,6 triliun. Sudah sangat banyak dan sudah sangat marak kasus korupsi ini, baik dilakukan oleh masyarakat biasa maupun dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah yang bahkan mereka menyelidiki kasus tersebut namun mereka melakukannya. Upaya pencegahan pemberantasan korupsi ini sudah sangat banyak dilakukan, dan seperti yang kita tahu, upaya memberantas itu bukan hanya sekedar menyelidiki, namun mereka berkoordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, lalu penuntutan sampai kepada persidangan pengadilan. Itu bukan suatu hal yang pendek atau jangkanya hanya singkat, tapi melalui banyak proses, melalui banyak penyelidikan, dan pasti bukti-bukti yang akurat, bukan hanya sekedar asumsi atau hanya sekedar laporan biasa yang sudah dilakukan oleh upaya pemberantasan teknologi untuk memberantas korupsi itu sendiri. Bagaimana dampak kemajuan teknologi kita untuk memberantas korupsi, yaitu bisa dengan cara melalui perizinan. Mengapa pelayanan publik? Karena pelayanan publik itu sangat amat berpengaruh tentang pemberantasan korupsi. Sudah banyak anggaran pemerintah yang dikuras habis untuk pelayanan publik, sedangkan pelayanan publiknya itu tidak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat dan belum sesuai dengan standar masyarakat. Jadi ketika pelayanan publik sudah sejahtera dan perizinannya sudah lancar, maka kasus korupsi di Indonesia juga dapat diminimalisir. Perkembangan teknologi kita juga sudah sangat baik di Indonesia tentang pelayanan publik. Kita sudah bisa melakukan pelayanan publik itu melalui handphone, melalui sosial media, melalui media elektronik. Kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan publik secara cepat, transparansi, dan pastinya tidak akan ada oknum-oknum yang akan melakukan korupsi karena semuanya sudah melalui teknologi. Bagaimana penggunaan teknologi ini dapat memperkuat bukti dalam penyidikan kasus korupsi Indonesia. Bisa melalui dengan para pihak-pihak seperti kepolisian, kejaksaan, KPK. Memang tidak serta-merta untuk mudah untuk melakukan penyadapan. Mereka harus memiliki perizinan untuk melakukan penyadapan itu, karena penyadapan tersebut bersifat penyadapan pun tidak boleh disebarluaskan atau diperdengarkan secara umum kecuali di dalam persidangan pimpinan hakim menyuruh untuk diperdengarkan, baru penyadapan tersebut diperdengarkan. Namun apabila itu bersifat tertutup, itu tidak akan diperdengarkan dan hanya para pihak-pihak yang menyelidiki yang mengetahuinya. Jadi penggunaan teknologi ini sangat bermanfaat untuk upaya pemberantasan korupsi, yaitu bisa melakukan penyadapan, dan pastinya ketika penyadapan itu sudah ada, maka sudah pasti akurat, jujur, dan tidak ada kebohongan yang ditutup dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat untuk melakukan pemberantasan korupsi ini? Bisa dengan masyarakat mulai dari diri sendiri. Belajar untuk bertanggung jawab dan jujur mulai dari diri masyarakat sendiri. Itu sudah berintegritas dan jujur, maka produk-produk hukum yang ada itu dapat berlaku dengan baik. Jadi bukan hanya tentang produk hukum kita yang semakin maju, namun kita sebagai masyarakat juga mampu mengikuti, mampu bertanggung jawab akan diri sendiri, sehingga kita nantinya mampu untuk memberantas dari diri sendiri saja sudah mampu untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi, maka sangat berdampak untuk negara kita. Apabila negara kita sudah banyak meminimalisir
upaya pemberantasan korupsi dan kasus-kasus korupsi lainnya, maka negara kita akan bebas dan masyarakat akan sejahtera, bebas dari angka kemiskinan, dan akan menjadi demikianlah video yang bisa saya buat menjelaskan mengenai upaya pemberantasan korupsi Indonesia. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Selamat pagi dan sampai jumpa.